Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memecat Wakil Perdana Menteri Yang Sung-ho saat upacara peresmian Kompleks Mesin Ryongsong pada Senin 19 Januari 2026. Pemecatan dilakukan karena kegagalan proyek dan kerugian ekonomi. Kim menegaskan proyek tersebut mengalami kesulitan serius dan menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Kim Jong-un menyatakan pemecatan pejabat yang pasif dan tidak bertanggung jawab merupakan awal baru bagi pembangunan dan terobosan di masa depan. Pernyataan ini disampaikan saat ia mengumumkan pemberhentian Yang Sung-ho dari jabatannya. Kantor berita KCNA merilis gambar-gambar yang memperlihatkan Kim Jong-un disambut para pejabat tanpa kerja. Kim tampak menghadiri upacara pengguntingan pita serta meninjau langsung fasilitas komplek mesin Ryongsong. Tahap pertama proyek modernisasi komplek tersebut disebut sebagai perwujudan semangat Ko-5 di era baru. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan industri peresmian Pyongyang serta memperkuat pembangunan ekonomi dan juga teknologi yang berbasis kemandirian nasional. Kim Jong-un juga menetapkan target modernisasi tahap berikutnya. Ia mendorong peningkatan kualitas mesin, penguatan riset ilmiah, serta pelatihan tenaga terampil. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Korea Utara secara menyeluruh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Angkatan Darat Ekuador mengerahkan sekitar 100 tentara bersenjata berat dalam operasi mendadak di Samborondon, kawasan elit dekat kota pelabuhan Guayaquil yang belakangan mengalami peningkatan kejahatan termasuk penculikan dan bentrokan bersenjata. Rekaman pada Senin 19 Januari 2026 memperlihatkan prajurit berseragam taktis membawa senapan menyisir rumah ke rumah di wilayah Rio Sego. Operasi ini menjadi sebagian dari respon keamanan yang lebih luas. Seorang komandan angkatan bersenjata menyatakan dalam penggeledahan dari rumah ke rumah, petugas memastikan tidak ada insiden kekerasan di lokasi. Hingga saat ini pihaknya menemukan zat terlarang, senjata tajam, serta kendaraan yang diduga berasal dari kegiatan mencurigakan. Operasi ini dilakukan di tengah meningkatnya kekerasan termasuk pembunuhan seorang pimpinan jaringan perdagangan narkoba di dalam kompleks perumahan tertutup. Situasi keamanan di Samborondo disebut semakin mengkhawatirkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari penempatan militer skala nasional di sejumlah wilayah di Ekuador. Pada 15 Januari, otoritas meluncurkan tahap total offensive strategi keamanan nasional yang melibatkan hingga 10.000 personil militer. Pasukan ditempatkan di Guayaquil dan juga wilayah Guayas Los Rios serta Manabi. Menteri Pertahanan Giancarlo Leverdo memerintahkan penempatan markas tertinggi angkatan bersenjata secara permanen di Provinsi Guayas. Tujuannya untuk mengkoordinasikan operasi langsung dari lapangan dan juga mempercepat pengambilan keputusan. Presiden Ekuador Daniel Noboa sejak 1 Januari 2026 memberlakukan status darurat selama 60 hari di sejumlah provinsi termasuk Guayas. Kebijakan ini juga diambil untuk menekan kekerasan intensitas tinggi, menetralisir ancaman, serta membongkar struktur kelompok kriminal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jumlah korban tewas akibat kebakaran besar di sebuah pusat perbelanjaan di Karachi, Pakistan meningkat menjadi 23 orang. Petugas masih melakukan pencarian terhadap puluhan orang yang dilaporkan hilang. Kebakaran tersebut baru berhasil dipadamkan pada Minggu malam setelah api pertama kali muncul. Hal ini memungkinkan tim penyelamat memasuki gedung yang rusak parah. Pihak kepolisian menyebut 46 orang masih dalam pencarian dan otoritas khusus menyatakan jumlah korban tewas masih berpotensi bertambah. Hingga saat ini baru 6 jenazah yang berhasil diidentifikasi, sementara korban lain harus melalui tes DNA karena kondisi jasad tidak dapat dikenali. Dokter dan petugas forensik telah mengambil sampel DNA dari keluarga korban yang hilang untuk mempercepat proses identifikasi. Media lokal melaporkan jumlah korban tewas bisa mencapai 26 orang. Api dengan cepat menyebar melalui toko-toko yang menyimpan kosmetik, pakaian, dan barang berbahan plastik. Sejumlah keluarga korban terlihat menunggu di luar gedung dengan harapan mendapatkan kabar. Salah satunya mengatakan istri, menantu, dan juga saudaranya terjebak saat kebakaran terjadi. Seorang penyintas mengaku berhasil melarikan diri, namun saudaranya yang memiliki toko di dalam gedung masih belum ditemukan. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui, polisi menyatakan penyidikan masih berlangsung. Karachi, ibu kota Provinsi Sindh, memiliki riwayat panjang kebakaran mematikan yang sering dikaitkan dengan standar keselamatan buruk dan juga bangunan ilegal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyambut baik penarikan pasukan Amerika Serikat dari pangkalan Ain al-Asad di Provinsi Anbar, Irak.
Pernyataan itu disampaikan saat bertemu dengan Menlu Irak Fuad Hussein di Teheran pada Minggu 18 Januari 2026. Rekaman memperlihatkan kedua Menlu saling berjabat tangan sebelum memasuki ruangan Kementerian Luar Negeri Iran. Pertemuan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama. Abbas Abarigi juga menyatakan penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari pangkalan Ain al-Assad dan juga penyerahannya kepada pasukan Irak merupakan tanda jelas penguatan kemerdekaan, stabilitas, dan juga kedaulatan politik Irak. Ia juga menegaskan Iran menyambut baik langkah tersebut. Dalam pertemuan itu, Araghchi juga menyebut telah membahas isu-isu kawasan serta menjelaskan perkembangan terkini terkait kerusuhan di Iran. Ia menyampaikan apresiasi atas sikap pemerintah Irak yang dinilai mendukung dan solid terhadap rakyat Iran. Sementara itu, Menlu Irak Fuad Hussein menyebut kunjungannya ke Teheran sebagai bagian dari hubungan reguler berdasarkan ikatan kuat kedua negara. Ia menegaskan keamanan negara-negara di kawasan saling terkait serta menekankan prinsip keamanan bersama dan juga non-intervensi dalam urusan dalam negeri. Pada Sabtu 17 Januari 2026, Kepala Staf Angkatan Darat Irak Jenderal Abdullah Amir Rashid Yarullah melakukan inspeksi di pangkalan Ain al-Assad setelah penarikan pasukan Amerika Serikat. Penarikan ini merupakan bagian dari Fakta Keamanan tahun 2024 antara Baghdad dan juga Washington. Perjanjian tersebut mengatur penghentian bertahap misi tempur koalisi internasional yang melawan ISIS di Irak, yang dimulai pada September 2025. Tahap kedua rencana penarikan komprehensif dijadwalkan selesai pada akhir 2026, termasuk pangkalan di wilayah Kurdistan serta transisi menuju hubungan keamanan bilateral permanen. Sementara itu, Iran masih menghadapi gelombang protes yang dimulai sejak akhir Desember di Teheran dan juga menyebar ke kota-kota lain. Aksi dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan merosotnya nilai mata uang Iran. Otoritas menyebut lebih dari 100 personil keamanan tewas saat menangani kerusuhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Personil militer dari Joint Arctic Command meningkatkan patroli dan pengawasan di ibu kota Greenland. Langkah ini diambil menyusul pernyataan berulang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyiratkan kemungkinan pengambil alihan wilayah otonom milik Denmark tersebut. Rekaman memperlihatkan prajurit militer beraktivitas di markas komando, kendaraan militer dimobilisasi, serta kapal-kapal berlayar di sekitar perairan pantai. Otoritas menyebut langkah ini sebagai upaya pemantauan terhadap perkembangan situasi. Peningkatan kesiagaan terjadi di tengah memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Eropa. Presiden Trump baru-baru ini mengumumkan tarif 10% atas barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Tarif tersebut dijadwalkan berlaku pada 1 Februari 2026 dengan ancaman naik menjadi 25% jika tidak ada kesepakatan. Donald Trump berulang kali menyebut Greenland sebagai wilayah krusial bagi keamanan Amerika Serikat. Awal pekan ini, ia menyatakan Greenland akan menjadi bagian dari Amerika Serikat dengan cara apapun. Trump juga memperingatkan bahwa kegagalan bertindak dapat membuka peluang bagi Rusia atau China untuk memperluas pengaruh. Pemerintah Denmark yang merupakan salah satu anggota pendiri NATO konsisten menolak setiap usul penjualan Greenland. Copenhagen juga menegaskan kedaulatan Denmark atas pulau tersebut tidak dapat diganggu-gugat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Guatemala Bernardo Arevalo menetapkan status darurat selama 30 hari. Keputusan ini diambil setelah serangan kelompok geng kriminal menewaskan 7 anggota polisi di ibu kota Guatemala. Serangan mematikan tersebut diduga sebagai aksi balasan atas langkah pemerintah mengambil alih kembali salah satu penjara keamanan maksimum di wilayah barat daya negara. Ratusan polisi anti huru-hara sebelumnya menyerbu penjara Renovación di Escuintla untuk membebaskan 9 sipir yang dijadikan sandera oleh para narapidana. Presiden Arevalo dalam pidato nasional menyebut kerusuhan penjara dan penyanderaan bertujuan memaksa negara memenuhi tuntutan geng. Namun pemerintah menegaskan tidak akan menegosiasi dengan kelompok kriminal. Setelah penguasaan kembali penjara, serangan terhadap polisi terjadi di berbagai titik di Guatemala City. 7 polisi tewas, 10 lainnya luka-luka, dan 1 anggota geng dilaporkan tewas. Pada hari yang sama, otoritas juga berhasil menguasai kembali 2 penjara lain di ibu kota, serta membebaskan puluhan sipir yang sempat disandra. Status darurat ini memungkinkan pemerintah membatasi sejumlah hak konstitusional, termasuk kebebasan bergerak, berkumpul, dan berpendapat. Pemerintah menegaskan langkah tegas tersebut diperlukan untuk menjamin keselamatan publik, serta memberantas kekuatan geng kriminal yang selama ini menguasai lembaga pemasyarakatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan Prancis siap bertindak menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali mengungkit keinginan untuk mengakuisisi Greenland. Macron menekankan solidaritas penuh terhadap Denmark, seraya mengirim pasukan Prancis untuk bergabung dalam pelatihan militer yang dipimpin Denmark di kawasan Arktik. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Kamis 15 Januari 2026 menyatakan bahwa Prancis siap bertindak menyusul perkembangan terkini terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menyebut kemungkinan mengakuisisi bahkan mengambil alih Greenland. Pernyataan itu disampaikan Macron dalam pidato tahun baru kepada Angkatan Bersenjata Prancis di Pangkalan Udara Istres. Ia menegaskan bahwa Prancis bukan sekedar penonton dalam geopolitik global, namun siap bertindak untuk melindungi diri sendiri dan membela para sekutu. Sebelumnya pada hari yang sama, Macron menggelar rapat darurat Kabinet Pertahanan di Paris untuk membahas dampak pernyataan Trump terkait Greenland. Ucapan tersebut memicu kekhawatiran negara-negara Eropa atas isu keamanan dan kedaulatan di kawasan Arktik. Macron menegaskan solidaritas penuh Prancis terhadap Denmark dan menyebut keamanan Greenland sebagai bagian dari integritas teritorial Eropa. Ia menekankan Greenland merupakan bagian dari Uni Eropa dan juga milik salah satu sekutu NATO. Prancis kemudian memutuskan bergabung dalam latihan militer yang diprakarsai Denmark dengan nama Operasi Endurance. Menurut Macron, kontingen pertama pasukan Prancis telah diterjunkan ke lokasi dan akan diperkuat dalam beberapa hari ke depan dengan unsur darat, udara, dan laut. Macron menyebut inilah peran yang harus dijalankan Prancis, yaitu siap menilai ancaman, beradaptasi secara cepat, dan berdiri bersama negara berdaulat dalam membela wilayahnya. Sementara itu, Gedung Putih merespon dingin pengerahan pasukan Eropa tersebut. Juru bicara Presiden AS, Caroline Leavitt, menyatakan langkah itu tidak akan mempengaruhi tujuan akuisisi Presiden Trump. Trump sebelumnya menyatakan jika Amerika Serikat tidak mengambil kendali atas Greenland, maka Rusia atau China yang akan melakukannya. Perdebatan ini kian memanas setelah pertemuan tegang di Washington antara pejabat Amerika Serikat dan perwakilan dari Denmark serta Greenland. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyebut pertemuan itu berakhir dengan perbedaan mendasar antara kedua pihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Negara-negara Eropa memperingatkan terjadinya spiral berbahaya dalam hubungan transatlantik setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam penerapan tarif 10% terhadap 8 negara Eropa yang menentang kontrol Amerika Serikat atas Greenland. Delapan negara Eropa termasuk Denmark, Jerman, Prancis, Inggris, dan Norwegia mengecam keras ancaman tarif tersebut. Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut langkah Trump merusak hubungan transatlantik dan beresiko memicu eskalasi serius. Pernyataan ini menjadi kecaman paling tegas dari sekutu Eropa sejak Trump kembali ke Gedung Putih. Sebelumnya, negara-negara Eropa lebih memilih jalur diplomasi meski tegangan terus meningkat. Ketegangan memuncak setelah beberapa negara Eropa mengirim pasukan ke Greenland untuk latihan militer Denmark dalam operasi bertajuk Arctic Endurance. Mereka menegaskan kehadiran pasukan tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi pihak manapun. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyatakan dialog dengan Amerika Serikat telah dimulai, namun ia menegaskan Denmark tidak akan tunduk pada tekanan tarif. Pernyataan serupa disampaikan Menlu Norwegia Espen Barth Eide. Ia menyebut ancaman tarif tidak dapat diterima di antara sekutu dekat. 6 dari 8 negara terdampak merupakan anggota Uni Eropa. Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa menyatakan tarif bertentangan dengan perjanjian dagang Amerika Serikat Uni Eropa dan blok siap membela diri dari segala bentuk pemaksaan. Trump sendiri menyebut Greenland penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Dalam unggahan media sosial, ia menuduh Denmark gagal melindungi Greenland dari ancaman Rusia dan menegaskan saat ini waktunya Amerika Serikat bertindak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pejabat regional Spanyol mengkonfirmasi sedikitnya 40 orang tewas dalam tabrakan kereta cepat yang terjadi Minggu malam di wilayah selatan negara itu. Kecelakaan terjadi saat bagian ekor sebuah kereta keluar dari rel, menyebabkan kereta lain yang melaju dari arah berlawanan anjlok dan tergelincir dari rel. Presiden wilayah Andalusia Juanma Moreno mengkonfirmasi jumlah korban tewas terbaru dalam konferensi pers pada Senin sore. Ia menyatakan upaya evakuasi dan penemuan jenazah masih berlangsung di 2 gerbong kereta yang rusak parah. Benturan keras menghempaskan gerbong depan kereta kedua keluar dari rel dan terjatuh ke bawah lereng sedalam 4 meter. Sejumlah jenazah ditemukan berjarak ratusan meter dari lokasi kejadian. Moreno menggambarkan kondisi lokasi sebagai gunungan besi terpilin
dan ia menyebut masih ada kemungkinan jenazah ditemukan di dalam reruntuhan gerbong. Otoritas juga tengah menangani ratusan keluarga korban yang terpukul oleh tragedi ini. Keluarga diminta menyerahkan sampel DNA untuk membantu proses identifikasi korban. Kecelakaan terjadi pada Minggu pukul 7.45 malam saat kereta yang membawa 289 penumpang dalam perjalanan dari Malaga menuju Madrid keluar dari rel dan menabrak kereta lain dari Madrid menuju Huelva. Menteri Transportasi Spanyol Oscar Puente menyatakan bagian depan kereta kedua menjadi titik dampak terparah. Dua gerbong pertama kereta tersebut terlempar dari rel dan diduga menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak. Otoritas menyatakan seluruh penumpang yang selamat telah berhasil dievakuasi pada Senin dini hari. Penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan masih terus dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan pertukaran sejumlah kesepakatan bilateral di New Delhi pada Senin 19 Januari 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kerjasama strategis antara kedua negara. Kedua pemimpin menegaskan ambisi untuk melipat gandakan nilai perdagangan bilateral menjadi sekitar 200 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2032. Target ini dibangun di atas pertumbuhan pesat melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA. Sejumlah kesepakatan yang juga dipertukarkan meliputi pembentukan kerangka kemitraan strategis pertahanan, inisiatif bersama di sektor industri antariksa, serta kolaborasi investasi terkait dengan Dolera Special Investment Region di India. Kerjasama ini juga mencakup sektor energi, teknologi, dan juga infrastruktur. Pejabat UEA dan India turut menandatangani kesepakatan terkait kerjasama antara ADNOC Gas dan juga Hindustan Petroleum Corporation Limited. Selain itu disahkan pula kerjasama di bidang keamanan pangan dan proyek penanganan perubahan iklim. Kunjungan ini merupakan kunjungan resmi ketiga Mohammed bin Zayed ke India sejak menjabat sebagai Presiden UEA, sekaligus kunjungan kelima dalam satu dekade terakhir. Pertemuan berlangsung di tengah menguatnya hubungan ekonomi kedua negara. Nilai perdagangan bilateral India-UEA telah melampaui 100 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 hingga 2025. Sementara itu, lebih dari 4.300.000 warga India tinggal dan bekerja di UEA atau sekitar 35% dari total populasi. Komunitas ini juga menjadi pondasi kuat hubungan antar masyarakat dan kemitraan jangka panjang antar kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaitkan sikap agresifnya terhadap Greenland dengan keputusan Komite Nobel yang tidak memberikan hadiah Nobel perdamaian kepadanya. Hal ini diungkapkan dalam pesan teks kepada Perdana Menteri Norwegia. Dalam pesan tersebut, Trump juga menyatakan dirinya tidak lagi merasa wajib berpikir semata-mata demi perdamaian. Setelah Norwegia tidak memberikan Nobel Damai, meski klaim Trump telah menghentikan 8 konflik dunia. Pernyataan ini memperuncing ketegangan antara Washington dan juga sekutu dekatnya terkait dengan ancaman Trump untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom milik Denmark dan juga anggota NATO. Sebelumnya, Trump juga mengumumkan penerapan pajak impor 10% mulai Februari terhadap 8 negara yang juga mendukung Denmark dan Greenland termasuk Norwegia. Meski demikian, sejumlah sekutu Amerika Serikat tetap tegas menolak gagasan bahwa Greenland dapat diperjualbelikan. Uni Eropa menyatakan tidak ingin mencari konflik, namun akan terus mempertahankan posisi mereka. Pemerintah Amerika Serikat juga tidak menutup kemungkinan pengambil alihan Greenland secara paksa. Menteri Luar Negeri Denmark menyebut semua opsi masih terbuka selama Presiden Trump belum menarik ucapannya. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyuruhkan deeskalasi. Ia menyatakan masalah ini seharusnya diselesaikan melalui dialog tenang dan tidak yakin akan ada aksi militer. Di Greenland sendiri, ribuan warga melakukan aksi unjuk rasa menentang segala upaya pengambil alihan oleh Amerika Serikat.
Perdana Menteri Greenland menegaskan ancaman tarif tidak akan mengubah sikap mereka, sementara para pejabat setempat menilai respon cepat dari sekutu internasional menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya tentang Greenland. Dalam pesan teksnya, Trump juga menegaskan dunia tidak akan aman tanpa kendali penuh Amerika Serikat atas Greenland. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kredensial dari 34 duta besar asing yang baru tiba di Moskow. Upacara resmi digelar di Istana Kremlin, menandai dimulainya tugas para diplomat dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis 15 Januari 2026 menerima kredensial dari 34 duta besar asing yang baru ditugaskan di Moskow. Upacara resmi ini menandai dimulainya masa tugas para diplomat dalam menjalani hubungan diplomatik dengan Federasi Rusia. Rekaman menunjukkan para duta besar secara bergantian menyerahkan dokumen kredensial kepada Presiden Putin, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Upacara penerimaan kredensial tersebut digelar di Grand Kremlin Palace, salah satu bangunan ikonik di kompleks Istana Kremlin. Dalam kelompok duta besar yang menyerahkan kredensial, terdapat perwakilan dari berbagai negara, antara lain Prancis, Republik Ceko, Portugal, Norwegia, Swedia, Mesir, Arab Saudi, Austria, Swiss, Irak, dan Italia. Seremoni ini menjadi bagian dari protokol diplomatik Rusia, sekaligus menegaskan komitmen Moskow untuk terus menjaga dan mengembangkan hubungan dengan berbagai negara di tengah dinamika politik global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menolak menjawab pertanyaan terkait surat Presiden Donald Trump ke Norwegia dalam kesempatan terbatas bersama wartawan di Davos. Bessent juga membela sikap Trump terkait Greenland. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menolak memberikan penjelasan terkait pesan Presiden Donald Trump ke pemerintah Norwegia. Pernyataan itu disampaikan saat Bessent ditemui wartawan di Davos, Swiss. Dalam sesi tanya-jawab singkat, Bessent memilih mengabaikan pertanyaan terkait isi dan tujuan surat tersebut. Ia justru menegaskan bahwa kebijakan Trump terkait Greenland didasarkan pada kepentingan keamanan nasional. Bessent menyatakan Presiden Trump konsisten dalam menyampaikan kekhawatiran strategis di kawasan Arktik, termasuk isu pengaruh China dan juga Rusia di wilayah tersebut. Usai memberikan jawaban singkat, Bessent mengakhiri wawancara secara mendadak. Sikap ini memicu perhatian di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik terkait dengan wacana Amerika Serikat atas Greenland. Hingga kini Gedung Putih belum memberikan penjelasan resmi terkait surat Presiden Trump ke Norwegia. Sementara sikap Washington terus menjadi sorotan dalam forum internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump mengancam akan menggunakan Undang-Undang tahun 1807 untuk mengerahkan pasukan militer demi menghentikan protes atas kehadiran petugas federal di Minneapolis. Langkah ini diambil seiring protes yang terus berlanjut terhadap operasi besar-besaran penegakan imigran pemerintah. Ancaman tersebut muncul sehari setelah seorang pria ditembak dan luka-luka oleh petugas imigrasi yang dikabarkan telah diserang menggunakan sekop dan gagang sapu. Insiden penembakan itu semakin memperbesar ketakutan dan kemarahan di seluruh kota. Setelah agen ICE menembak mati Rinnikut dengan luka tembak di kepala, Trump berkali-kali mengancam akan menggunakan Insurrection Act, undang-undang federal yang jarang digunakan untuk mengerahkan militer atau mengambil alih pengawasan Garda Nasional meski ditentang para gubernur. Pada 2020, Trump pernah mengancam menggunakannya untuk menghentikan protes setelah kematian George Floyd. Dan dalam beberapa bulan terakhir, ancaman tersebut kembali muncul untuk protes terkait imigrasi. Dalam pernyataan di media sosial, Trump menyerang pejabat Minnesota dan menyebut dirinya akan menggunakan Insurrection Act jika para politisi tidak menghentikan agitator profesional yang menyerang petugas ICE. Trump menyampaikan bahwa banyak presiden sebelumnya telah menggunakan undang-undang tersebut dengan penerapan terakhir oleh Presiden George W. Bush pada 1992 atas permintaan otoritas lokal. Gubernur Minnesota Tim Walz menyerukan meredakan situasi dan meminta Trump menghentikan retorika pembalasan. Sementara itu, Jaksa Agung Minnesota Keith Ellison menyatakan siap menantang langkah tersebut di pengadilan. Ellison saat ini juga sedang menggugat untuk menghentikan operasi DHS yang menyebut bahwa lebih dari 2.500 orang telah ditangkap sejak 29 November melalui operasi imigrasi Metro Search yang diperluas dengan penugasan 2.000 petugas dan agen ICE ke kawasan Minneapolis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Suriah mengumumkan gencatan senjata dengan pasukan Demokratik Suriah atau SDF.
Kesepakatan ini membuka jalan bagi Damaskus untuk menguasai hampir seluruh wilayah negara setelah lebih dari 1 dekade dikuasai pasukan Kurdi di timur Laut Suriah. Pengumuman gencatan senjata muncul setelah ketegangan memuncak antara pasukan pemerintah dan SDF yang berujung serangan besar ke arah timur dan bentrokan di Provinsi Aleppo Timur. Pemimpin SDF Mazlum Abdi juga mengonfirmasi kesepakatan tersebut dan menyatakan pasukannya akan menarik diri dari Raqqa dan juga Deir el-Zor. Demi menghentikan pertempuran darah, Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan telah memerintahkan penghentian seluruh operasi tempur di garis depan. Setelah kesepakatan ditandatangani pemerintah baru Suriah sejak menumbangkan Bashar Assad pada Desember 2024, berupaya untuk menguatkan otoritas negara meski upaya merger SDF ke Damaskus sempat gagal pada Maret lalu. Presiden Suriah Ahmad al-Shara menyebut kesepakatan ini sebagai kemenangan bagi seluruh rakyat Suriah dan juga langkah menuju persatuan nasional. SDF akan dibubarkan dan personilnya digabungkan ke dalam militer dan keamanan negara. Amerika Serikat yang juga menjadi sekutu kedua pihak menyambut baik kesepakatan tersebut. Utusan khusus Amerika Serikat menyebut gencatan senjata ini sebagai titik balik menuju Suriah yang bersatu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menerapkan tarif 10% mulai Februari terhadap barang-barang dari 8 negara Eropa, termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, karena menentang kontrol Amerika Serikat atas Greenland. Tarif dapat naik menjadi 25% mulai 1 Juni jika tidak ada perjanjian terhadap pembelian lengkap dan total Greenland oleh Amerika Serikat. Trump menyatakan tarif tersebut untuk memaksa negosiasi dengan Denmark dan juga negara Eropa lainnya mengenai status Greenland, wilayah semi-autonom milik Denmark yang juga strategis untuk keamanan nasional Amerika Serikat. Presiden Republik tersebut menegaskan bahwa Amerika terbuka untuk negosiasi namun menyinggung bahwa negara-negara Eropa telah membayangkan terlalu banyak risiko meski Amerika Serikat telah memberikan bantuan besar. Keputusan ini juga memunculkan kekhawatiran tentang hubungan transatlantik mengingat NATO sebagai aliansi pertahanan yang sudah berdiri sejak 1949. Komisi Eropa dan juga Kepala Dewan Eropa mengatakan tarif dapat mengandalkan hubungan dua bangsa dan juga memicu spiral berbahaya. Ada pertanyaan mengenai cara penerapan tarif tersebut mengingat Uni Eropa berstatus zona ekonomi tunggal dan juga sejarah hukum Amerika Serikat yang mungkin membatasi kekuasaan presiden untuk langsung menetapkan tarif. Trump mengaitkan tarif sebagai balasan atas deployment simbolis tentara Eropa di Greenland yang juga dia katakan penting untuk sistem pertahanan rakyat Golden Dome Amerika Serikat dan juga untuk mencegah Rusia dan China untuk menguasai pulau tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan melalui media sosial bahwa ancaman atau intimidasi tidak akan mempengaruhi Eropa baik di Ukraina maupun Greenland. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menggelar pertemuan dengan pemimpin Georgia dan Serbia. Pertemuan ini berlangsung di sela Abu Dhabi Sustainability Week. Ketiga pemimpin negara tersebut membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, investasi, hingga energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan bertemu dengan Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakidze dan Presiden Serbia Aleksandar Vučić pada hari Rabu 14 Desember 2025. Pertemuan ini digelar di sela Abu Dhabi Sustainability Week. Rekaman menunjukkan Sheikh Mohammed bin Zayed menyambut kedua pemimpin di Zayed National Museum. Presiden Serbia Aleksandar Vučić juga terlihat mendampingi pemimpin Uni Emirat Arab berkeliling museum, melihat pameran dan artefak yang mendokumentasikan kehidupan Bapak pendiri Uni Emirat Arab, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Menurut media setempat, dalam pertemuan tersebut, Sheikh Mohammed bin Zayed membahas berbagai cara untuk memperkuat kerjasama dan aksi bersama dengan Georgia dan Serbia. Fokus utama diarahkan pada sektor ekonomi, investasi, pembangunan, energi terbarukan, serta keberlanjutan. Kunjungan kedua pemimpin ini juga menegaskan pentingnya Abu Dhabi Sustainability Week sebagai platform global untuk dialog dan kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan bersama. Para pemimpin tersebut menekankan perlunya terus mengembangkan hubungan bilateral, serta membangun kemitraan berkelanjutan yang mendukung diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketakutan dan kemarahan kembali menyebar di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Seorang petugas federal menembak seorang pria di bagian kaki setelah diserang menggunakan sekop dan gagang sapu. Insiden ini terjadi sepekan setelah agen imigrasi menembak mati seorang perempuan dengan luka tembak di kepala. Asap memenuhi jalan pada Rabu malam waktu setempat di lokasi penembakan terbaru. Petugas federal mengenakan helm dan masker gas menembakkan gas air mata ke arah kerumunan kecil, sementara para pengunjuk rasa melemparkan batu dan menyalakan kembang api. Kepala Kepolisian Minneapolis, Brian O'Hara, menyatakan aksi tersebut merupakan kerumunan ilegal dan mengimbau warga untuk segera membubarkan diri. Situasi berangsur tenang menjelang Kamis pagi dengan jumlah pengunjuk rasa dan petugas yang berkurang. Aksi protes serupa kian sering terjadi sejak seorang agen federal menembak mati Rini Good pada 7 Januari lalu. Penembakan itu terjadi di tengah operasi penindakan imigrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan petugas federal di wilayah kota kembar Minnesota. Wali kota Minneapolis, Jacob Frey, menyebut kehadiran pasukan federal 5 kali lebih besar dari jumlah polisi kota. Ia menilai kehadiran tersebut telah mengintimidasi warga dan memicu kemarahan publik. Di sisi lain, polisi kota tetap harus menjalankan tugas rutin menjaga keamanan masyarakat. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan telah melakukan lebih dari 2.000 penangkapan di negara bagian Minnesota sejak awal Desember. Pemerintah federal menegaskan tidak akan mundur dari operasi tersebut. Sementara itu di pengadilan, seorang hakim federal memberi waktu kepada pemerintah Trump untuk menanggapi permohonan penghentian sementara operasi imigrasi di Minnesota. Gubernur Minnesota Tim Walz menyebut kondisi di negara bagiannya sebagai keadaan kacau. Ia menilai operasi tersebut bukan lagi sekedar penegakan imigrasi, melainkan kampanye kekerasan terorganisir oleh pemerintah federal terhadap warga Minnesota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney tiba di Beijing pada Rabu malam. Kunjungan selama 4 hari tersebut ditujukan untuk memperbaiki hubungan antara Kanada dan China yang sempat memburuk, sekaligus upaya Kanada mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap Amerika Serikat. Kunjungan ini menjadi lawatan pertama pemimpin Kanada ke China dalam hampir 1 dekade terakhir. Mark Carney dijadwalkan bertemu Perdana Menteri China Li Qiang serta Presiden China Xi Jinping. Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand menyatakan Kanada menargetkan pelipat gandaan perdagangan non-Amerika Serikat dalam 10 tahun ke depan. Langkah itu dinilai perlu karena lingkungan ekonomi global telah berubah secara mendasar. Media pemerintah China mendorong Kanada untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih independen dari Amerika Serikat. Beijing menyebutnya sebagai otonomi strategis. Kanada selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat. Namun China melihat peluang di tengah kebijakan ekonomi dan militer Presiden Donald Trump yang agresif terhadap sejumlah negara. Trump sebelumnya menjatuhkan tarif atas ekspor Kanada ke Amerika Serikat, serta melontarkan pernyataan bahwa Kanada bisa menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Mark Carney menegaskan kunjungan ke China merupakan bagian dari strategi membangun kemitraan baru di dunia untuk mengakhiri ketergantungan ekonomi Kanada pada pasar Amerika. Anita Anand menyebut pembicaraan dengan pihak China berlangsung produktif dan negosiasi masih berlanjut terkait upaya pengurangan tarif. Ia menegaskan kunjungan Mark Carney bertujuan mengalibrasi ulang hubungan Kanada dan China. Mark Carney sebelumnya telah bertemu Presiden Xi Jinping pada Oktober lalu dalam KTT APEC di Korea Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat mendarat di Bandara Internasional Jose Marti, Havana pada Kamis 15 Januari 2026 membawa peti jenazah 32 perwira Kuba yang gugur saat operasi di Venezuela. Upacara resmi disambut pemimpin negara termasuk Raul Castro dan Presiden Miguel Diaz-Canel dengan suasana syahdu. Sebuah pesawat ATR dari Cubana de Aviation mendarat di Jose Marti International Airport di Havana pada Kamis pagi 15 Januari 2026 membawa peti jenazah 32 perwira militer Kuba yang gugur dalam operasi militer di Venezuela yang berakhir dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Upacara militer berlangsung hikmat di tepi landasan bandara dengan kehadiran Presiden Miguel Diaz-Canel dan tokoh revolusi Raul Castro, serta pejabat tinggi angkatan bersenjata dan keluarga yang berduka. Ribuan warga juga dilaporkan berdiri di sekitar bandara untuk memberikan penghormatan terakhir. Menteri Dalam Negeri Kuba Lazaro Alberto Alvarez Casas memberikan penghormatan kepada para perwira, menyatakan bahwa mereka menunjukkan komitmen tak goyah dan berjuang sampai akhir dalam pekerjaan mereka sesuai misi yang dititipkan. Setelah upacara di bandara, jenazah akan dibawa ke markas Kementerian Angkatan Bersenjata Revolusioner di dekat Plaza de la Revolution, di mana masyarakat
Serikat dapat memberikan salam terakhir. Upacara ini menjadi momen syahdu dan dipenuhi duka bangsa Kuba di tengah tekanan geopolitik yang mengikuti operasi yang lebih luas di Venezuela dan tensi dengan pemerintah Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Petugas pemadam kebakaran di Chile terus berjuang melawan kebakaran hutan besar yang menewaskan setidaknya 19 orang. Bencana ini juga memaksa lebih dari 50.000 warga meninggalkan rumah mereka di wilayah tengah dan selatan negara tersebut. Otoritas Penanggulangan Bencana Chili menyebutkan setidaknya 15 titik kebakaran masih aktif pada Senin. Api melahap rumah, kendaraan, infrastruktur, serta kawasan hutan dalam skala luas. Presiden Chili, Gabriel Boric, telah menetapkan status bencana di wilayah Bilbao dan juga Naples. Status darurat ini memungkinkan pemerintah melibatkan militer untuk mempercepat penanganan kebakaran. Menurut Boric, api telah membakar setidaknya 30.000 hektar lahan atau sekitar 5 kali luas Pulau Manhattan. Kondisi cuaca panas, angin kencang, dan juga rendahnya kelembapan menyulitkan upaya pemadaman. Pemerintah Chili juga menginformasi 325 rumah hancur dan lebih dari 1.000 rumah lainnya mengalami kerusakan. Bantuan internasional datang dari sejumlah negara termasuk Meksiko, Argentina, dan Brazil. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Presiden Boric menegaskan dalam sebagian besar kasus kebakaran hutan di Chili dipicu oleh aktivitas manusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pejabat regional Spanyol mengkonfirmasi sedikitnya 40 orang tewas dalam tabrakan kereta cepat yang terjadi Minggu malam di wilayah selatan negara itu. Kecelakaan terjadi saat bagian ekor sebuah kereta keluar dari rel, menyebabkan kereta lain yang melaju dari arah berlawanan anjlok dan tergelincir dari rel. Presiden wilayah Andalusia, Juanma Moreno, mengkonfirmasi jumlah korban tewas terbaru dalam konferensi pers pada Senin sore. Ia menyatakan upaya evakuasi dan penemuan jenazah masih berlangsung di 2 gerbong kereta yang rusak parah. Benturan keras menghempaskan gerbong depan kereta kedua keluar dari rel dan terjatuh ke bawah lereng sedalam 4 meter. Sejumlah jenazah ditemukan berjarak ratusan meter dari lokasi kejadian. Moreno menggambarkan kondisi lokasi sebagai gunungan besi terpilin, dan ia menyebut masih ada kemungkinan jenazah ditemukan di dalam reruntuhan gerbong. Otoritas juga tengah menangani ratusan keluarga korban yang terpukul oleh tragedi ini. Keluarga diminta menyerahkan sampel DNA untuk membantu proses identifikasi korban. Kecelakaan terjadi pada Minggu pukul 7.45 malam, saat kereta yang membawa 289 penumpang dalam perjalanan dari Malaga menuju Madrid keluar dari rel dan menabrak kereta lain dari Madrid menuju Huelva. Menteri Transportasi Spanyol Oscar Puente menyatakan bagian depan kereta kedua menjadi titik dampak terparah. 2 gerbong pertama kereta tersebut terlempar dari rel dan diduga menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak. Otoritas menyatakan seluruh penumpang yang selamat telah berhasil dievakuasi pada Senin dini hari. Penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan masih terus dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Amerika Serikat memperingatkan Iran bahwa seluruh opsi masih terbuka. Peringatan itu disampaikan dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran. Pejabat Amerika dan Iran berhadapan langsung di Dewan Keamanan PBB. Utusan Amerika Serikat Mike Waltz kembali melontarkan ancaman meski Presiden Donald Trump berupaya menurunkan eskalasi konflik. Amerika Serikat didukung kelompok disiden Iran mengecam tindakan keras pemerintah Iran terhadap aksi protes nasional. Aktivis menyebut setidaknya 2.677 orang tewas dalam penindakan tersebut. Mike Waltz menegaskan Presiden Trump bukan pemimpin yang hanya berbicara. Ia menyatakan semua opsi ada di atas meja untuk menghentikan pembantaian dan pesan itu ditujukan langsung kepada pemimpin rezim Iran.
Meski demikian, Trump memberi sinyal kemungkinan deeskalasi dengan menyebut kekerasan terhadap pengunjuk rasa terlihat mulai mereda. Hingga Kamis, aksi protes di Iran tampak semakin dipadamkan. Namun pemerintah masih memberlakukan pematian internet dan komunikasi nasional. Seorang diplomat menyebut pejabat tinggi dari Mesir, Oman, Arab Saudi, dan Qatar telah menyampaikan kekhawatiran kepada Presiden Trump. Mereka menilai intervensi militer AS akan mengguncang ekonomi global dan memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah. Pejabat Amerika Serikat dan Iran berhadapan langsung dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB. Putusan AS Mike Waltz menegaskan seluruh opsi masih terbuka untuk menghentikan penindakan mematikan di Iran. Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran negara-negara Timur Tengah bahwa intervensi militer AS akan mengguncang ekonomi global dan memperburuk stabilitas kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pembunuhan demonstran di Iran telah berhenti atau sedang dihentikan berdasarkan informasi yang disebutnya berasal dari sumber penting. Klaim itu disampaikan di tengah sinyal berlawanan dari Teheran yang justru mengindikasikan sidang cepat dan eksekusi terhadap peserta aksi protes. Donald Trump menyatakan telah menerima informasi dari sumber yang disebut berada di dalam Iran bahwa tidak ada rencana eksekusi terhadap para protester. Meski ia mengakui tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap pemerintah Iran, Trump menyatakan pihaknya akan terus memantau situasi. Sehari sebelumnya, Trump telah berkonsultasi dengan tim keamanan nasional terkait langkah selanjutnya. Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta pejabat Dewan Keamanan Nasional telah menyusun opsi respon, mulai dari langkah diplomatik hingga opsi serangan militer. Di sisi lain, Iran memberi sinyal tegas. Kepala Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni AJ, menyatakan lebih dari 18.000 orang telah ditahan dan harus dihukum melalui sidang cepat dan eksekusi demi memberikan efek jera. Data Lembaga Hak Asasi Manusia menyebut sedikitnya 2.586 orang tewas akibat penindakan pasukan keamanan Iran. Sementara itu, Komandan Pasukan Revolusioner Iran Muhammad Pakpur menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang aksi protes. Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah personil militer Amerika Serikat di Qatar dilaporkan diminta melakukan evakuasi. Pernyataan Teheran dinilai sebagai tantangan langsung atas peringatan Donald Trump. Hingga kini situasi di Iran masih tegang dan menjadi sorotan dunia internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bentrokan antara aktivis dan agen federal kembali terjadi di Minneapolis, Minnesota. Petugas imigrasi menyemprotkan gas air mata dan iritan mata saat protes terus berlanjut, menyusul tewasnya seorang warga setempat, Rennie Good. Ketegangan antara warga dan agen federal telah berlangsung selama 6 hari sejak Rennie Good tewas ditembak di kepala saat mengendarai mobilnya di salah satu lokasi awan gas memenuhi jalannya dekat tempat kejadian. Seorang pria terlihat membersihkan matanya dengan salju sambil berteriak meminta tolong setelah disemprot iritan oleh agen federal yang juga kemudian meninggalkan lokasi. Warga setempat kini kerap membui dan juga menyorak meniup peluit orange saat melihat agen imigrasi bersenjata lengkap melintas dengan kendaraan tanpa tanda. Aksi ini menjadi bagian dari upaya akar rumput untuk memperingatkan lingkungan dan juga menunjukkan pengawasan terhadap pemerintah. Salah satu warga Berita Anderson mengaku marah melihat agen federal mengenakan perlengkapan taktis dan juga masker gas. Menurutnya, kehadiran mereka terkesan hanya untuk mengintimidasi masyarakat. Di wilayah Brooklyn Park, para pelajar melakukan aksi walkout memprotes operasi penegakan imigrasi. Sore harinya ratusan orang berkumpul di luar sebuah hotel di Minneapolis. Mereka memukul drum dan juga meniup peluit, sementara petugas berseragam helm dan tongkat berjaga di dalam gedung. Dampak kematian Rennie Good juga merembet ke kantor Kejaksaan Federal. Departemen Kehakiman menyatakan tidak ada dasar untuk penyidikan pelanggaran hak sipil. Namun penyelidikan oleh FBI masih terus berlangsung. Di tengah situasi ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri berencana mengerahkan lebih dari 2.000 agen imigrasi ke Minnesota. Gugatan menyebut operasi ini melanggar konstitusi termasuk amandemen pertama. Wali Kota Minneapolis Jacob Frey juga menyatakan kehadiran ribuan agen federal telah memberi dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari warga. Situasi di Minnesota masih tegang dengan gelombang protes, tekanan politik, dan juga penyidikan kematian Rennie Good yang belum menemukan titik terang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah safir ungu raksasa seberat 3.563 karat diklaim sebagai yang terbesar di dunia, resmi dipamerkan di ibu kota Sri Lanka. Batu permata bernama Star of Pure Land ini diperkirakan bernilai setidaknya $300 juta Amerika Serikat. Permata berbentuk bulat tersebut disebut sebagai safir ungu bintang alami terbesar yang pernah didokumentasikan di dunia menurut konsultan gemologi Asad Asmara Singhe.
Asmara Singhe menyatakan batu permata ini memiliki asterisme yang jelas dengan 6 sinar bintang yang juga karakteristik langka yang membedakan dari batu permata lain. Safir ungu ini dimiliki oleh kelompok Star of Pure Land yang juga memilih tetap anonim demi keamanan setelah batu tersebut diasah dan dipolis. Salah satu pemilik menyebut batu tersebut ditemukan pada tahun 2023 di sebuah lubang tambang permata dekat dengan kota Ratnapura yang dikenal sebagai kota permata Sri Lanka. Awalnya safir ini dibeli bersama batu permata lain, namun baru diketahui keistimewaannya sekitar 2 tahun kemudian setelah melalui proses identifikasi dan sertifikasi dari 2 laboratorium. Menurut penilai internasional, nilai safir ungu ini diperkirakan mencapai 300 hingga 400 juta dolar, menegaskan reputasi Sri Lanka sebagai salah satu penghasil safir terbaik di dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hutan besar melanda wilayah tengah dan selatan Chile pada hari Minggu. Sedikitnya 18 orang dilaporkan tewas. Ribuan hektar hutan terbakar dan ratusan rumah hancur. Kebakaran terjadi di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda negara Amerika Selatan tersebut. Presiden Chile Gabriel Boric menetapkan status katastrofi di wilayah Bipo dan juga Nablé. Kedua wilayah terletak di sekitar 500 km di selatan ibu kota Santiago. Status darurat memungkinkan pemerintah melibatkan militer untuk membantu penanganan kebakaran. Badan Kehutanan Nasional Chili mencatat lebih dari 20 kebakaran aktif. Api telah melahap sekitar 8.500 hektar lahan. Petugas pemadam kebakaran kewalahan akibat suhu ekstrim dan juga angin kencang. Dalam konferensi pers di kota Concepcion, Presiden Boric menyampaikan belasungkawa kepada para korban. Ia memperingatkan jumlah korban jiwa dan juga rumah yang rusak diperkirakan masih akan bertambah. Boric menyebut jumlah rumah terdampak di wilayah Bibau saja kemungkinan telah melebihi 1.000 unit. Kebakaran memaksa sekitar 50.000 warga mengungsi. Sejumlah kepala daerah mengeluhkan lambatnya bantuan pada jam-jam awal kebakaran. Wali kota Penco menyebut wilayahnya terbakar selama berjam-jam tanpa kehadiran pemerintah. Menteri Dalam Negeri Chili menyatakan kondisi cuaca masih sangat buruk, suhu mencapai 38 derajat Celcius dan juga diperkirakan akan berlanjut. Pemerintah juga memberlakukan jam malam di wilayah terdampak. Warga mengaku api datang tanpa peringatan pada tengah malam. Banyak yang terperangkap di dalam rumah, api melahap mobil, sekolah dan juga tempat ibadah. Ribuan orang kini mengungsi di tempat penampungan darurat. Kebakaran hutan memang sering terjadi di Chili setiap musim panas, namun kondisi kekeringan berkepanjangan dan suhu ekstrim memperparah dampaknya. Pada tahun 2024, kebakaran besar di Chili menewaskan lebih dari 130 orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jelang Tahun Baru Imlek, Desa Bunga Sadek di Provinsi Dong Thap, Vietnam berubah menjadi lautan warna yang memukau. Ribuan wisatawan datang untuk menikmati keindahan bunga, menyusuri kebun melalui jalur setapak dan perahu kayu, serta mengabadikan momen terbaik menjelang perayaan Tet. Desa Bunga Sadek di Provinsi Dong Thap, Vietnam tampil mempesona menjelang Tahun Baru Imlek. Rekaman gambar menunjukkan kawasan kerajinan tradisional ini dipenuhi bunga warna-warni yang membentang di atas lahan lebih dari 1.000 hektar. Sekitar 100 hektar lahan didedikasikan khusus untuk produksi bunga menyambut Tahun Baru Imlek. Hampir 3.000 rumah tangga terlibat dalam budidaya tanaman hias di kawasan ini. Pengunjung terlihat berjalan menyusuri jalur sempit di antara kebun bunga atau menaiki perahu kayu melintasi saluran air yang dipenuhi rangkaian bunga. Banyak yang mencari sudut terbaik untuk mengabadikan foto. Pemilik kebun, Lee Tan Long menyebut, tahun ini jumlah pengunjung meningkat signifikan seiring digelarnya Sadek Flower Festival kedua oleh pemerintah. Pada hari-hari puncak festival, jumlah pengunjung mencapai 4 hingga 5.000 orang per hari. Lee Tan Long juga menambahkan, sejak awal tahun, para pedagang dari berbagai provinsi telah memesan sekitar 40 hingga 50% bunga yang diproduksi di kebunnya. Desa Bunga Sadek yang telah berusia lebih dari 100 tahun dikenal sebagai ibu kota bunga di Delta Mekong. Kawasan ini terkenal dengan bunga hiasnya yang beragam, teknik budidaya tradisional di sepanjang Sungai Tin, serta warisan budaya yang kaya. Baru-baru ini, desa ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Selama bergenerasi, keluarga-keluarga lokal mengembangkan teknik menanam bunga di bedengan tinggi di atas kanal berkelak, menciptakan mozaik alam yang memukau dari marigold, krisan, dan berbagai jenis bunga lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Desainer legendaris Italia Valentino Garavani yang karyanya melekat pada bangsawan tokoh dunia dan bintang film Hollywood meninggal dunia di usia 93 tahun. Kepergiannya meninggalkan warisan besar bagi dunia mode internasional. Valentino Garavani, desainer ikonik Italia, meninggal dunia di kediamannya di Roma pada usia 93 tahun. Kabar duka disampaikan oleh yayasan yang didirikannya bersama pasangannya, Giancarlo Giametti. Selama hampir 5 dekade, Valentino dikenal sebagai simbol keanggunan dan juga kemewahan busana kelas dunia. Gaun rancangannya, khususnya dalam warna merah ikonik, menjadi pilihan para bangsawan, ibu negara, hingga bintang film terkemuka. Nama Valentino melekat kuat pada momen-momen bersejarah di karpet merah. Dari Jacqueline Kennedy Onassis, Putri Diana, hingga Julia Roberts dan juga Kate Blanchett. Karyanya dikenal elegan tanpa mengikuti tren ekstrim dan juga selalu menonjolkan keindahan feminin. Karir Valentino dimulai di Roma sebelum namanya mendunia melalui pagelaran mode di Paris. Bersama dengan Giametti, ia membangun kerjaan mode yang terus bertahan meski dirinya pensiun pada tahun 2008. Kepergian Valentino memicu ucapan bela sungkawa dari tokoh mode, pemerintah Italia, hingga selebritas dunia. Pematikan jenazah akan digelar di Roma sebelum pemakaman resmi diselenggarakan di akhir pekan ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Guatemala Bernardo Arevalo menetapkan status darurat selama 30 hari. Keputusan ini diambil setelah serangan kelompok geng kriminal menewaskan 7 anggota polisi di ibu kota Guatemala. Serangan mematikan tersebut diduga sebagai aksi balasan atas langkah pemerintah mengambil alih kembali salah satu penjara keamanan maksimum di wilayah barat daya negara. Ratusan polisi anti huru-hara sebelumnya menyerbu penjara Renovación di Escuintla untuk membebaskan 9 sipir yang dijadikan sandera oleh para narapidana. Presiden Arevalo dalam pidato nasional menyebut kerusuhan penjara dan penyanderaan bertujuan memaksa negara memenuhi tuntutan geng. Namun pemerintah menegaskan tidak akan menegosiasi dengan kelompok kriminal. Setelah penguasaan kembali penjara, serangan terhadap polisi terjadi di berbagai titik di Guatemala City. 7 polisi tewas, 10 lainnya luka-luka, dan 1 anggota geng dilaporkan tewas. Pada hari yang sama, otoritas juga berhasil menguasai kembali 2 penjara lain di ibu kota, serta membebaskan puluhan sipir yang sempat disandera. Status darurat ini memungkinkan pemerintah membatasi sejumlah hak konstitusional, termasuk kebebasan bergerak, berkumpul, dan berpendapat. Pemerintah menegaskan langkah tegas tersebut diperlukan untuk menjamin keselamatan publik, serta memberantas kekuatan geng kriminal yang selama ini menguasai lembaga pemasyarakatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.